Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Allah turunkan maghfirahnya kepada kita dan Allah ridhoi segala aktivitas kita, dan mudah-mudahan aktivitas kita ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kita menghadap Allah di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam adalah tetap kita doakan kepada Allah, semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita memohonkan syafaatnya telah di yaumil akhir, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita sudah bisa melanjutkan kegiatan pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Mustaqim, pimpinan cabang Muhammadiyah Budian. Setelah pekan lalu kita libur satu pekan, satu kali kita libur satu kali karena memang ya kondisi ya, karena pada mudik sebagian boten dari ini pulau sini. Mudah-mudahan kita berharap puasa kita dan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting wonten athar, wonten bekas yang bisa terus kita jadikan bahan untuk kita bersemangat menjalankan aktivitas yang sama di hari-hari setelah bulan Ramadan ini. Kita sami memahami bahwa tujuan puasa untuk menjadi orang yang bertakwa menikah bukan sifatnya yang akhir, finally, bukan. Tetapi kalau menggunakan pendekatan bahasa, menikah menggunakan fi'il mudhari yang biasa di fi'il mudhari menikah mengandung maksud berkelanjutan atau istimrar, terus bermakna sekarang dan masa yang akan datang, atau akan sesuatu yang akan terjadi. Jadi ketika tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, la'allakum sendiri adalah sebuah pengharapan yang sifatnya pasti bisa diwujudkan kalau kita mau berusaha keras, dan terus bukan sesuatu yang angan-angan, utopis atau omong-omong yang hanya bisa dibicarakan, betul. Jadi bicara takwa menikah ya sesuatu yang sesungguhnya siapapun di antara kita sesuai dengan mastata'tum, kemampuan kita niku saged mencapai derajat asal kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan takwa itu tidak bisa kemudian
di nopen itu dicapai dalam jangka waktu seperti gelar sarjana atau kenaikan kelas, tapi itu terus menerus sampai akhir hayat kita. Kita tidak pernah tahu posisi mana kemudian Allah menjadikan kita betul-betul orang yang bertakwa. Maka kita terus menerus itu sampai akhirnya memang nanti di akhirat kita akan mengetahui bahwa kita itu menjadi hambanya yang paling mulia di sisi. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kita di dalam kehidupan dunia ini namun bisa berusaha sesuai dengan apa yang telah dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misal Rasulullah nanti bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikutilah perbuatan salahmu dengan perbuatan baikmu, niscaya perbuatan baik itu saged menghapus perbuatan salahmu, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di hadis ini takwa dikolerasikan, disambungkan, disejajarkan kalian akhlak yang baik, sehingga akhlak yang baik itu boleh dikatakan atau boleh dipahami adalah bagian dari perwujudan takwa. Kita berakhlak yang baik itu perwujudan takwa. Memahami akhlak itu banyak pendapat. Salah satu pendapat yang mungkin bisa menjadi motivasi kita menopo yang disampaikan oleh Prof. Yunahar Ilyas. Akhlak menika seakar kata kalian kholako akar katanya, kemudian nanti seakar dengan kata kholikun menika pencipta, maka bukan makhluk itu yang diciptakan. Kita manusia itu makhluk, sementara Allah meniku kholikun pencipta. Nah, orang yang berakhlak dalam pemahaman Prof. Yunahar itu orang yang berusaha menanamkan di dalam dirinya nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah, dan itu kemudian dia laksanakan dalam kehidupan sehari. Artinya apa? Orang yang berakhlak menikah adalah orang yang hidupnya senantiasa terbimbing oleh nilai-nilai ketuhanan. Nah, berarti kalau boleh dikatakan, kalau boleh kemudian dipahami gitu, takwa menikah nopo. Takwa salah satu pendapat yang salah satu pemahaman yang bisa kita bangun adalah orang yang bertakwa menurut saya adalah orang yang senantiasa di dalam perilakunya terbimbing oleh nilai-nilai ketuhanan. Tuhan Allah menikah maha kasih sayang. Nah, kita berarti dalam kehidupan sehari-hari senantiasa kasih. Allah menikah maha pengampun, berarti dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa berperilaku menunjukkan sikap pengampun. Maka kalau kemudian dikaitkan dengan ayat Syawal menikah, seperti dikatakan ayat Syawal di surat Ali Imran ayat 132 yang wasari'u ila magfiratin, kemudian dilanjutkan dengan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Nah, takwa menikah dicirikan dengan akhlak. Yang pertama, senang berbagi di kondisi lapang dan sempit. Kemudian yang kedua, senang atau mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, mau memaafkan kesalahan manusia yang lain. Dan serta yang keempat itu senang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, ini kalau kita lihat dengan korelasi dengan makna takwa yang
disampaikan dengan makna nilai-nilai Tuhan, bagaimana mengaplikasikan, melaksanakan nilai-nilai Tuhan di dalam diri kita, ya sejalan. Nanti di ayat berikutnya disebutkan, dikaitkan dengan hadis Nabi riwayat, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Nah, Allah itu sayang datang kita. Kita ini pasti bisa terjatuh pada kesalahan dan dosa. Dan Allah kemudian mencap kita menjadi orang yang salah sebelum kita dipanggil oleh Allah. Jadi kita akan dikatakan nopo niku berdosa, nopo apa dikatakan salah kemudian mendapat balasan itu ya ketika kita nanti meninggal dunia dalam posisi yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi selama kita masih hidup, bahkan selama nyawa masih di kerongkongan dan kita memohon ampun kepada Allah dan Allah menerima ampunan kita, ya kita akan dibebaskan oleh Allah. Maka Allah ingatkan kepada kita ketika kita itu walladzina idza fa'alu fahisatan, apabila kita ini melakukan perbuatan fahisah keji atau mendolimi diri mereka, dzakarullah, maka segeralah ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Ini kalau dikaitkan dengan hadis yang saya bacakan tadi kan napa niku inline senyambung atau niku Bapak, bahwa kita itu prinsip yang pertama menikah nek sakniki berbuat salah maka segera ditutup dengan berbuat ngoten mau. Tapi buat sah kemudian dihitung sakniki salah, oke buat baik, salah berbuat baik. Wah sakniki korupsi, baca kemudian uang korupsinya untuk umroh. Ane itu nggak botan, karena ada pemahaman tadi katanya berbuat menurut atau buat zakat, karena zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wah, artinya jadi suci. Padahal hasil korupsi itu tidak artinya kita harus senantiasa betul-betul bertobat, memohon ampun kepada Allah, kemudian kita menutupi sesuatu yang salah itu dengan yang baik. Dalam konteks hadis tadi itu bukan dosa besar, dalam arti dosa besar yang tetapi dosa kecil yang segera kita tutup. Untuk dosa besar tentu harus dengan proses taubatan. Proses taubatan nasuhan itu yang pertama menyadari perbuatan itu salah, kemudian bertekad untuk nopon itu memohon ampun kepada Allah, menyadari perbuatan itu salah dan bertekad untuk meninggalkan perbuatan itu dengan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Nah, itu prosesnya begitu. Kalau terkait dengan kemanusiaan, maka dia memohon maaf kepada orang yang bisa. Nah, itu prosesnya di sini. Jadi takwa itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian istimror, terus menerus. Boten berhenti di satu titik. Berhenti itu namun apabila kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian semangat yang Allah berikan kepada kita atau perintah yang Allah berikan kepada kita itu kita bisa baca di surat Ali Imran ayat 102 menikah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar. Kalau nanti membaca beberapa keterangan, misal di tafsir Kemenak atau Quraisyah, bermaknanya niku terus menerus dalam arti kita bertakwa sampai sampai pada posisi takwa yang sebenar-benarnya. Nah, sebenar-benarnya ini bagaimana? Ya tentunya yang sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulullah tuntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian
setiap orang bisa jadi berbeda karena memang posisi kita berbeda. Maka di ayat lain disebutkan fattaqullah mas, bertakwalah kepada Allah sekemampuan. Orang yang memiliki harta banyak dengan orang yang pas-pasan, tentu ukurannya bisa nah, yang berada yang punya uang, misal ada yang punya uang, kita punya uang 500.000, yang satu 50.000, yang 500.000 nyumbangnya 50.000, yang 50.000 nyumbangnya 40.000. Nah, ini kan berarti berbeda kondisinya di hadapan Allah. Berbeda. Tapi menjadi sama kalau niatnya sama. Nah, maka kemudian untuk menjaga ketakwaan itu yang harus kita laksanakan, kita jaga betul sebagai bagian dari hasil latihan kita selama berpuasa. Ada beberapa hal yang mungkin patut dan harusnya kita jaga. Agar tadi perbuatan kita itu dengan mastata'tum itu kita sama lah, begitu. Baik yang longgar maupun yang sempit, yang ada maupun tidak ada, itu kita sama. Basisnya itu sanes kuantiti jumlah, nanging lebih pada kualitas. Yang pertama yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga betul dimanapun kita berada, monggo kita jaga betul niat kita ketika kita melaksanakan segala aktivitas. Kita jaga betul. Innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma. Niat ini kita betul-betul jaga. Kita dulu berpuasa, sekarang kita mungkin menjalankan ibadah puasa sunnah. Sebagian mungkin sudah selesai awalnya, sebagian masih harus berusaha karena ternyata godaannya besar. Kapan-kapan dikit-dikit undangan sawalan. Wow, lalu siap-siap niat puasa, tapi diingatkan sesuatu undangan sawalan. Wow, subuh bangun kemudian sholat, orang puasa silah penuh dengan sawalan. Itu dulu nih sehingga mungkin agak berat. Nah, tetapi sekali lagi mungkin kita nggak kerasa bilang aku sudah 6 hari puasa Syawal. Nah, berarti itu agak dadanya agak sedikit tinggi karena kanan kirinya aku sama sekali. Wah, beda ya, itu hati-hati. Setan masuk ke kita, jangan-jangan nanti niat kita menjadi tidak ikhlas. Yang tadinya sudah baik, tetapi kemudian kita rusak dengan perilaku kita sendiri. Nah, ini moga dijaga betul niat ikhlas kita, termasuk sedekah kita, sholat jamaah kita di masjid, kemudian derek kita kajian seperti ini, kita jaga betul niat kita. Sama-sama melaksanakan, tapi kalau niatnya beda, insya Allah hasilnya juga beda. Sami-sami dan masjid Al-Huda menikah, kalau niat kita beda, ya hasilnya juga beda. Tapi kalau niat kita sama karena Allah, maka insya Allah hasilnya juga sama. Maka kita jaga betul. Kita pingat mungkin ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi Allah menikah tidak memerintahkan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, penuh keikhlasan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi bukan hanya dalam aktivitas ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa, yang pokoknya yang mahdhah, yang kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga terkait dengan perilaku keseharian kita di masyarakat. Bapak Ibu silaturahim itu usahakan niatnya ikhlas. Silaturahim.
kita sebagai anak ngasih hadiah sama orang tua itu kalau bisa niatnya ikhlas, bukan karena niat pengen dipuji, nopo pengen dikasih juga warisan gitu kan. Karena kita suka memperhatikan orang tua, biar orang tua memperhatikan kita, sehingga nanti harta yang sebelah sana itu diceng, wah nanti biar kita kasihkan itu tidak bisa. Pokoknya kita ikhlas, kita termasuk kita datang ke guru kita, ke siapapun, mari kita niatnya, termasuk ke atasan. Biasanya terus nepas nopun itu sawalan gitu, rajin dan atasan gitu. Nah, itu niatnya salah, maka dijaga betul niat kita betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pondasi takwa atau niki? Pondasi takwa itu ya keikhlasan itu. Pondasi takwa itu adalah keikhlasan. Jadi kalau takwa tidak mungkin diwujudkan kalau tidak ada keikhlasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang harus kita jaga dari semangat istimror ketakwaan kita, keberlangsungan ketakwaan kita itu, tadi kita disampaikan bahwa takwa itu adalah bagaimana kita mengedepankan perbuatan baik. Maka mari kita gemar untuk menjadikan apa yang kita lakukan menikah senantiasa bernilai baik, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Jadi keberadaan kita itu dimanapun kita berada, kita harus punya tekad. Dimanapun saya berada, apapun yang saya lakukan niku baiknya bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang, sehingga ada nilai kemanfaat. Khairun nas anfa'uhum. Kemanfaatan menikah bagian dari wujud kesalehan kita. Maka kemudian kita diperintahkan oleh Allah secara seimbang untuk beriman dan beramal soleh. Dan surat Al-Asr tegas Allah sampaikan, kita ini termasuk orang yang merugi kecuali orang yang illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Bahkan di surat At-Tin yang juga sama kita hafal, napa niku amal soleh atau perbuatan manfaat bagi orang lain itu, jadi kebaikan kita kepada orang lain itu niku menunjukkan nilai kemanusiaan kita. Jadi kita ini akan dianggap buruk dan dalam posisi buruk atau hina kalau kita itu tidak bisa menunjukkan nilai kemanusiaan kita, yaitu berbuat baik kepada sesama. Saya kira kita sami sepakat, tidak ada orang yang hidupnya bahagia dan dimuliakan kalau dia itu kemudian senang menjelekkan orang lain. Kita sami sepakat, tidak ada orang yang suka menjelekkan orang lain kok di masyarakat itu kok akan dipuji. Walaupun mungkin dipuji di awal karena takut, nanti setelah dia tidak ada, semua bilang alhamdulillah. Kan katanya, kalau dia sudah pergi, alhamdulillah semua. Nah, gara-gara begitu. Tidak ada orang, sekali lagi tidak ada orang yang senang menjelekkan orang lain kemudian dipuji. Kita pasti akan menghindari. Tetapi setiap orang yang senang berbuat baik dan kehadirannya menimbulkan kebaikan untuk kita, pasti akan kita rindukan. Apalagi kalau kemudian dia membawa kebaikannya itu bukan namun sesuatu yang rohani, tetapi kadang-kadang jasmani. Bukan namun imaterial, tetapi material yang nyata. Diterapin atau itu kan tidak ada parah lagi. Wonten tetangga kok tiap nopon itu saat wonten tugas tertentu pasti ngirim oleh-oleh. Wah itu seneng nih pasti. Terpundi bu, wah tugas terpundi. Oh ini siap, semoga selamat, sukses acaranya. Padahal terus berarti wah ini oleh-oleh nopon ini diarep-arep.
Kalau biasanya berbuat baik kan begitu, dia diarep-arep untuk dapat dosa. Tapi kan bukan itu yang dimaksud. Tapi orang yang senantiasa beramal soleh tidak mendatangkan kemanfaatan, pasti kita akan merasa tenang, damai bersamanya, dan kehadirannya itu pasti akan kita tunggu. Dan orang seperti ini itu orang yang mulianya itu bertenang ketika di dunia misalnya, tetapi juga ketika nanti bukan hanya ketika dia masih hidup, tetapi ketika sudah meninggal pun insya Allah dia masih tetap mulia. Bahkan sering kita doakan. Kan kalau kita ada lihat sesuatu, oh ini amalnya bapak itu, mudah-mudahan Allah mengampuni, itu si doa. Maka kalau sekali lagi kita bagaimana dalam kehidupan sehari-hari tetap mengedepankan perbuatan-perbuatan yang nilainya itu betul-betul baik untuk diri kita, tetapi juga baik untuk orang. Wonten nilai manfaat sekecil apa? Kita pengajian di sini ikut kalau bisa ada manfaat. Manfaatnya apa? Ya kita tidak merepotkan panitia misalnya. Setelah selesai pengawasan gelasnya di biambak ini kan bukan mempersulit panitia. Nah, kemudian sampahnya dikumpulkan. Sering kita di rumah makan itu kita sengaja mentang-mentang sudah bayar, tidak pilih itu kita biarkan begitu. Tapi kan kalau kemudian kita ada inisiatif, piring satu ditumpuk, kemudian sisa makanan disajikan satu piring, ini kan berarti berbuat baik untuk pelayannya, dia tidak ada repot, tinggal bawa. Nah, itu jangan dikira kalau kita niat ikhlas, di awal dengan niat ikhlas, itu ada kemanfaatan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang. Oh senang itu pasti pelayan, ya Allah mungkin pelanggannya aku banget, didoakan sama pelayan itu. Mungkin sepele tapi itu dan di situ saya kira kalau kemudian kita sama-sama memiliki nilai manfaat atau datang kemudian orang senang ada minimal dengan senyuman begitu, jadi kalau kita itu kok merasa kemudian ikut senang, ikut tersenyum, yang tadinya kita sedang nopo niku suntuk nonton niku kepanggih teman kita itu kok tiba-tiba kita berubah tidak suntuk lagi, itu kan berarti keberadaan kita sudah memberikan manfaat. Nah ini bagaimana kita tanamkan nilai itu, dan itu bagian dari ketakwaan sesungguhnya, bagian dari ketakwaan, karena dia mencoba menerapkan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Niku yang kedua, mari aktivitas ketakwaan kita sekali lagi betul-betul aktivitas-aktivitas yang tidak hanya bernilai baik untuk diri kita, tetapi juga untuk orang. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga dari apa yang kita lakukan itu, mari kita berikan yang terbaik untuk orang lain. Dalam bahasa agama kita senang berbuat ihsan. Ada yang mengatakan nopo niku iman, Islam, ihsan. Iman niku percaya, kemudian Islam niku penyerahan diri, ihsan itu kemudian mewujudkan nilai kebaikan. Ada yang mengatakan ihsan niku adalah merasakan kehadiran Tuhan, seolah-olah kita melihat Tuhan, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak, kita beribadah dan kita merasa Allah sedang melihat kita, mengawasi kita. Nah, kemudian ada yang mengatakan juga ihsan menikah adalah berbuat baik dengan mencurahkan segala kenikmatan. Al-in'am alal ghair. Menikah kalimat saking Asbahan. Al-in'am alal ghair, mencurahkan segala bentuk kenikmatan. Niki Allah perintahkan kepada kita agar kita senang berbuat ihsan. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Allah menikah sudah memberikan diri kita, menciptakan diri kita dalam bentuk yang terbaik dan mencurahkan kebaikannya tidak tanpa batas atau sama. Kita ini kan diberikan kebaikan oleh Allah itu luar biasa. Kita berbuat maksiat pun masih diberikan kebaikan oleh Allah. Bayangkan kalau kita itu berbuat maksiat, kemudian Allah hentikan satu saja nikmat kita, kita pasti akan gelisahnya minta ampun. Setiap kita berbuat maksiat, Allah hentikan kebaikannya buat kita satu. Berbuat maksiat satu, sudah sehari 10 perbuatan maksiat, perbuatan dosa, 10 kebaikan untuk kita, jalan kebaikan ditutup, kan jadi repot. Jadi Allah itu buat hitung-hitungan, kita berikan saja. Walaupun nanti setiap perbuatan yang kita lakukan tentu memiliki dampak terhadap diri kita sendiri. Maka Allah itu betul-betul berbuat telah fa'ahsin kama ahsanallah itu. Allah itu betul-betul telah berbuat baik kepada kita dengan sebaik-baik. Ibnu Sintabdil ahsana ilaih, dengan perbuatan baik yang sebaik-baik. Dari segi bentuk rupa fisik kita sudah Allah perbaiki kita. Dari segi kemampuan pemahaman, mungkin di antara kita diberikan kemampuan macam-macam, Allah sudah memberikan kelebihan kepada kita masing-masing. Tidak ada orang yang semua bisa. Pasti ada orang yang satu di sini bisa, di sini lain tidak bisa, dan itu bisa menjadi kelebihannya. Tidak mungkin satu orang itu misal dari depan sampai belakang dia bisa kerjakan semua. Pasti ada orang lain yang ahli di bidang tertentu. Nah itu memang cara Allah berbuat baik kepada kita. Dan kalau kita hitung nikmat yang telah Allah terima kepada Allah berikan kepada kita, kita tidak mungkin bisa menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah menikah, pasti kita itu tidak akan bisa menghitung. Nah, kita nikah ingin berhitung tentang nikmat Allah. Nah, kalau sering dicontohkan oksigen mawon misalnya, sekali tempo kita mungkin harus istirahat di rumah sakit, kemudian dibantu tabung oksigen. Harga satu tabung oksigen misal 300.000. Sehari kita butuh 2 tabung, berarti 600.000. 600.000 kita 1 minggu di rumah sakit. 600 kali 7, 6 kali 7 3 juta 6 setahun. 42 maaf 4 juta 200. Mohon maaf saya hitung-hitungannya betul biar ketahuan matematikanya rumiin nilainya 5 6. Itu contoh saja bahwa Allah itu senantiasa berbuat baik kepada kita dan tidak tidak perhitungan lah kira-kira. Kita merasa susah, tapi ada saja kebaikan yang kita ya kita kadang-kadang kita merasa susah, tapi ada saja kebaikan yang kita diterima. Ketika kita jauh kepada Allah yang dikasih, ketika kita dekat kepada Allah yang dikasih. Ada saja itu kebaikan-kebaikan yang kita. Maka karena Allah sudah melimpahkan nikmatnya kepada kita yang begitu banyak, ya kita pun harus melimpahkan kenikmatan itu kepada orang lain. Melimpahkan kenikmatan itu kepada orang lain. Al-in'amu 'alal ghair. Salah satu wujud dari melimpahkan kenikmatan menikah adalah dengan sikap albir. Albir itu kebajikan, menebar kebajikan. Ada yang mengatakan albir itu dimaknai dari lapangan. Lapangan itu sesuatu yang tidak berbatas.
kelihatan tidak berbatas, walaupun tetap berbatas karena kan dunia. Tapi maksud saya, kalau kita di lapangan, maka yang terlihat adalah keluasan menikah, keluasan lapangan. Ketika kita di beda, ketika di pasar, ya pasti sempit, ada ruangan. Kita di rumah sempit. Tapi kalau di lapangan itu biasanya luas nampak. Nah, ketika kalau al-birru menikah dimaknai kebajikan yang sifatnya meluas. Nah, itu perwujudan ihsan. Dan itu bagian dari perwujudan takwa. Kita sadar bahwa nanti di surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amara dan seterusnya. Nanti ditutup dengan wa ulaika humul muttaqun. Pihak-pihak yang bertakwa menikah dicirikan di dalam surat ngapa niku Al-Baqarah ayat 177 niku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka kemudian senang napa niku berbuat baik, bersikap benar, jujur dan seterusnya. Lalu itu bagian dari kebaikan. Maka bagaimana kita menumpahkan kenikmatan itu kepada orang lain. Jadi ya ibaratnya begini, kalau nopon itu memotivasi diri kita ngoten iki. Allah itu sampun memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Maka ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang Allah berikan, berarti kita pun harus menyampaikannya dengan luar biasa. Kalau mudah diaplikasikan seperti ini, kita sebagai bekerja, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita berupa pekerjaan. Misal kita diberikan kenikmatan Allah untuk berbisnis, berdagang, maka bagaimana dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam jiwa kita tanamkan kesadaran dan kemauan untuk melayani melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Jika Allah sampun menjadikan jalan dagang kepada kita, maka usaha ini harus saya tunjukkan usaha yang noponiku al-in'am alal khair. Siapa yang datang kepada kita itu niku merasa nyaman. Mau utang ya kita kasih ruang. Ketika telat bayar utang ya kita nagihnya nggak pakai bentak, nggak pakai nyindir. Nah, kira-kira begitu. Tapi diingat. Atau mungkin bisa bayarnya cicil, kita berikan ruang, bisa. Tetapi kan kita lihat orangnya. Oh ini orangnya memang mampu ya. Kalau dia mampu tunai ya tunai. Kalau memang ini kelihatannya kasihan ya kita berikan cicilan. Kalau memang ini memang perlu dikasih, ya kita kasih. Karena kita berpikir apa yang sudah kita miliki menikah adalah sesuatu yang terbaik yang Allah. Kita bekerja di kantor karena Allah sudah berikan rezeki kepada kita melalui pintu pekerjaan menjadi staf di kantor, menopot atas guru di amal usaha Muhammadiyah dan itu. Bagaimana kemudian kita memberikan layanan yang terbaik kepada murid kita, mahasiswa kita. Kita berpikir Allah sudah memberikan jalan itu. Kita kemarin setelah selesai sekolah, kemudian mencoba mencari sana kemari belum dapat. Di Muhammadiyah ada yang bisa lowongan, kemudian kita bekerja di situ. Ya mungkin memang gajinya masih ya ngoten niku, tapi kita nggak berpikir itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Justru kita berpikir bagaimana yang memberikan yang terbaik. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mencurahkan kenikmatan, jadi itu kenikmatan kemudian kita curahkan kembali, pasti Allah akan berikan itu sesuatu yang lebih. Masa kita tidak percaya dengan janji Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan, balasan ihsan menikah tidak ada yang lain kecuali kebaikan itu saja. Maka insya Allah kalau prinsip kita di dalam mengajar itu tahu itu ihsan, walaupun mungkin jauh dari PP 3K gajinya, ya kita berikan yang terbaik.
berikan yang terbaik, maka insya Allah nanti akan kebaikan itu akan datang kepada kita. Itu prinsipnya. Tadi kalau pedagang tadi berpikir yang terbaik buat pelanggan, maka insya Allah ada kebaikan yang lain. Bisa jadi mungkin yang tadi digratiskan itu dia menjadi tempat promosi kita. Ketika ada orang nanya barang, oh beli di sana aja. Dia tidak akan menyebutkan gratisnya, tapi beli di sana aja. Pelayanannya baik. Kira-kira begitu. Orangnya baik, ramah dan sebagainya. Itu kan jadi tempat menjadi bukan marketing, penjual pemasaran bagi bisnis kita. Demikian juga kalau kemudian kita memberikan layanan yang terbaik, maka orang tua murid itu sendiri dia akan menawarkan kalau sekolah ya sekolah di aula kita, bisa di sekolah Muhammadiyah, kemudian 1, kemudian 2 dan sebagainya SMP. Nah kalau itu ditunjukkan betul, maka insya Allah itu akan tidak menutup rezeki Allah yang lain. Kita harus yakin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ihsan menika tadi al-in'am, mencurahkan kenikmatan kepada orang lain. Yang selanjutnya napa niku yang harus kita jaga dari perilaku takwa menika. Mari kita jaga diri kita itu, jauhkan dari hal-hal yang bisa merusak amal kita. Salah satu yang bisa merusak amal kita niku adalah napa niku riya, ujub dan sum'ah. Riya niku napa nggih? Pamer, memperlihatkan apa yang kita perbuat. Sum'ah menika nggih napa memperdengarkan, bahasa Jawa napa memperdengarkan. Pokoknya ngerita-ngeritake ada kebaikan kita kepada orang lain. Kalau ujub itu merasa kitalah yang memiliki peran yang paling signifikan, peran yang paling dominan. Nah itu ujub. Boleh mergo orang karena aku itulah jadi bisa begini. Nah, misal itu kita hindari karena itu bisa merusak amal. Bisa merusak amal kita. Wonten hadis yang saya kira bisa menjadi napa niku perenungan kita bersama, dan kalau lihat kehidupan sehari-hari ya hadis ini benar betul. Hadis ini benar betul dirasakan dalam kehidupan kita. Man sama'an nasa bi amalihi sama Allahu bihi masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang lain tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan hinakan dia. Saya kira kita mungkin bisa merasakan ini. Kita pasti tidak senang kalau ada orang yang nek ketemu namun cerita ini. Biar aku sih kayak mertua aku kayak kemana-mana itu ceritanya itu, ketemu lagi ceritanya itu lagi, ketemu lagi ceritanya itu lagi, ketemu akhirnya lama-lama kan paling cerita lagi kita nggak mau ketemu dia. Kalau ngobrol sama dia nggak mau lagi karena ujung-ujungnya membanggakan apa yang dia lakukan. Biasanya kan cenderung akhirnya ketika orang ketemu dia hati-hati loh, kan otomatis dia sedang dihinakan. Nah ini saya kira kita harus hindari. Ya sudahlah, kalau kita sudah berbuat baik pun serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti mendengar pernyataan Pak Alfian Darmawan, pernah saya sampaikan di sini, dan Pak Alfian itu merujuk dari pernyataan Mbak HR Fahri. Pak Alfian menyatakan begini, dan ini rujukan dari Mbak HR, bapak-bapak, ini menurut Pak Alfian disampaikan ketika peresmian gedung UMY yang Biro Braja, yang gedung sebelum dados rumah sakit saat ini.
bahwa Bapak yang hadir di sini yang terlibat dalam membangun UMY ini kira-kira begitu, ke depan jangan berharap disebut, diingat pun tidak. Jadi jangan berharap disebut, bisa jadi diingat pun tidak. Jadi jangankan disebut, diingat saja tidak. Nama kita hilang, sudah nggak usah diungkit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir yang harus kita nopon itu hindari lagi dari nilai-nilai ketakwaan dari perilaku kita keseharian. Untuk menjaga ketakwaan kita, mari kita hindari hal-hal yang itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Entah itu dalam makna perbuatan maksiat, keji, maupun kemudian dolim. Ya, maksiat itu melanggar yang bernilai melanggar perintah Allah. Kemudian keji itu fahisah itu yang dampaknya tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain, perbuatan fahisah menikah, dan juga bisa berdampak sistemik kepada kehidupan sosial masyarakat, atau mungkin yang sesuatu yang sifatnya membenturkan hawa nafsu kita. Itu kita hindari betul, karena itu sama sekali tidak akan membawa kita kepada ketakwaan, justru akan menjauhkan kita dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri dari takwa itu kan sebenarnya lebih ke kehati-hatian. Maka mari kita berhati-hati menjaga diri ini supaya jangan sampai amal kebaikan yang kita lakukan menikah hapus atau hilang gara-gara perbuatan yang kita lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Maka kita berhati-hati betul menjaga. Ya memang nopo niku nggih. Biasanya kalau nopo niku melihat kebaikan surga itu kadang-kadang tertutup dengan sesuatu yang memberatkan. Tetapi kalau lihat neraka itu kira-kira ya sesuatu yang menyenangkan, terang. Maka kita itu harus berhati-hati. Niki wonten napa niku pengingatan kita dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat. Jadi surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi nafsu, sedangkan neraka itu selalu diselimuti oleh hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Jadi neraka itu biasanya lebih menyenangkan dalam konteks nafsu kita, tapi kalau surga itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kadang sholat itu bagi yang nopon itu sholat di masjid bagi orang yang memang nafsunya tidak berat, tetapi kalau mungkin koko kemudian berbuat maksiat lebih suka. Maka kita berindu kepada Allah dari hal-hal yang bisa menjatuhkan diri kita. Terakhir takwa yang lain yang mungkin bisa dibahas pertemuan kita nanti bisa dibaca di pendapatnya Pak Quraisyah. Jadi Pak Quraisyah itu memaknai takwa secara aplikatif menghindarkan diri dari perbuatan yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi berdampak buruk dan menghinakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi perbuatan yang jauh dari nilai ketakwaan itu niscaya akan menjadikan kita terhina dan memiliki kehidupan buruk tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita bisa buktikan ini. Orang yang melakukan itu korupsi, ya buruknya itu ya hinanya di dunia juga di akhirat. Dan seterusnya lah, orang yang suka nopon itu menjelekkan orang, mendiskreditkan orang lain, melecehkan orang lain, juga sama dia di dunia buruk, di akhirat juga buruk. Nah itu kita hindari dengan cara apa?
tentu dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, tetap menjalani segala petunjuk yang telah Allah gariskan dan Rasulullah tunjukkan dalam kehidupan kita di dunia. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ini betul-betul bisa menjadi perenungan buat kita semua. Mari semangat Ramadan yang sudah kita jaga, yang sudah kita tumbuhkan dan kita latihkan, kita jaga betul. Kita menjadi makhluk Allah yang Robbaniyah, bukan Ramadaniyah. Makhluk Allah yang senantiasa menjaga nilai-nilai ketuhanan, bukan hanya semangat ibadah di bulan Ramadan. Dan salah satu cara untuk itu kita menjaga ketakwaan kita dengan menjaga kelima hal tadi. Menjaga niat ikhlas karena Allah, senantiasa memiliki nilai manfaat bagi diri kita dan orang lain. Kemudian yang ketiga, mencurahkan segala kenikmatan yang Allah berikan dengan berbuat ihsan. Yang keempat, menghindari hal-hal yang bisa merusak amal, perbuatan ria, sunnah dan ujub, serta juga perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Matur nuwun, mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah tentu karena kelemahan dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.